Misalnya suami istri gitu Ustaz ya. Lalu istri, Memang paling sering suami istri paling sering tuh. Paling sering. iya. Misalnya suami istri itu, sang istri itu ada masalah dengan temannya, Ya, cerita lalu kan, suka gitu. bercerita kepada suaminya gitu kan, hanya untuk curhat gitu Ustaz ya, untuk mengeluarkan unek-uneknya apa, itu juga termasuk gibah ya Ustaz ya. Nah, jadi gini ya. Jadi gibah ini memang ada yang dibolehkan, ya. Contoh gibah seorang korban, ya. Misalnya korban, dia sebagai korban nih di pengadilan, dia cerita depan hakim. Suami saya mukul saya. Disebutin namanya. Ini kan gibah sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan keadilan itu boleh. Yang kedua, termasuk dibolehkan gibah, misalnya ya, seseorang ini minta fatwa kepada ulama atau minta solusi kepada seorang ustadz. Dia cerita tentang suami, cerita tentang istrinya. Ustadz, anak-anak saya nggak mau sholat, anak saya begini. Itu bukan gibah. Karena tujuannya meminta solusi. Nah, kalau kasus istri sama suami, dilihat lagi. Kalau dari kisah itu hanya terlihat istri ini hanya sekedar mengeluarkan unek-uneknya, kemudian nanti respon suami juga malah memburukkan teman-teman itu, ini gibah, nggak manfaat. Tapi kalau istri cerita nih, bang, mas, teman saya begini, gini, sikap saya harusnya bagaimana ya? Itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah insya Allah. Karena si istri ini bercerita untuk diri dia sebenarnya. Misalnya dia cerita nih, mas, teman saya ini kemarin dia ada kasus ini gitu, cerita dia. Terus dia tanya, sikap saya harusnya bagaimana? Ini kan untuk diri dia sebenarnya, ya, bukan sekedar menceritakan aja. Maka ini bukan bagian dari gibah insya Allah. Ya. Ini bukan bagian dari gibah. Kita bisa lihat kok Bu, biasanya mana pembicaraan itu yang murni untuk mendapatkan solusi, nasihat, mana yang cuma sekedar meluapkan aja, sekedar ngasih tahu aja, sekedar seru-seruan cerita, itu kan beda itu, ya. Cuma sekedar seru-seru aja, nah, itu juga bagian dari gibah. Ustadz kaku banget hidup Ustadz, nggak gibahin orang. Wah, ini kacau ini. Ada orang Bu, dia kalau ngumpul harus ngomongin orang. Kalau nggak ngomongin kayak nggak seru perkumpulannya gitu. Ada yang kayak gitu memang. Kenapa? Biasanya orang kayak gitu tuh orang yang paling jauh dari ilmu biasanya.